Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV UPI Edukasi Generasi. Halo anak-anak dan seluruh pemirsa TV UPI. Perkenalkan, saya Ibu Femi Zahra Zakiah Robiatul Adawiyah. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi sistem pencernaan manusia. Materi sistem pencernaan manusia ini merupakan salah satu materi di kelas 8 semester ganjil. Anak-anak, agar dapat melangsungkan kehidupan, menjalankan aktivitas seperti biasanya, tentu kita memerlukan yang namanya energi. Lalu, dari manakah energi tersebut berasal? Benar, energi berasal dari makanan yang kita konsumsi. Namun, di dalam tubuh kita, makanan tersebut tidak semerta-merta langsung berubah menjadi energi. Melainkan, ada suatu proses yang harus dilalui, yaitu proses pencernaan makanan. Nah, kalian semakin penasaran kan bagaimana proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita berlangsung? Yuk kita mulai belajarnya. Proses yang dilalui oleh makanan di dalam tubuh kita melalui 5 tahapan. Yang pertama ada ingesti, yaitu proses masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada digesti, yaitu proses pemecahan molekul makanan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu proses penyerapan nutrisi dari makanan oleh sel-sel tubuh. Yang keempat ada asimilasi, yaitu proses pemanfaatan nutrisi yang sudah diserap oleh tubuh. Dan yang kelima ada defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan makanan yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Dari kelima tahapan yang dilalui oleh makanan di dalam tubuh, dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan merupakan proses perubahan makanan dan penyerapan nutrisi oleh sel-sel tubuh dengan bantuan enzim untuk memecah molekul makanan dari yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dapat terjadi secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan makanan secara mekanik merupakan proses perubahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil oleh gerakan mengunyah, menelan, meremas makanan. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim untuk merubah zat makanan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. Tentunya agar lebih mudah nutrisinya diserap oleh tubuh. Perlu diketahui kalau yang dikatakan sebagai sistem pasti punya komponen-komponen yang terlibat, saling keterkaitan, dan saling ketergantungan. Begitu juga dengan sistem pencernaan, punya komponen berupa organ-organ di dalam tubuh kita yang saling keterkaitan, saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya untuk melangsungkan proses pencernaan makanan tersebut. Apa saja organnya? Yang pertama rongga mulut, kemudian ada esofagus atau kerongkongan, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, supaya lebih mudah memahami fungsi dan peranan dari setiap organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia, kita pelajari satu-satu ya. Proses pencernaan makanan dimulai ketika makanan mulai masuk ke rongga mulut. Di rongga mulut, proses pencernaannya melibatkan gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Kita pelajari terlebih dahulu mengenai struktur gigi. Gigi pada manusia terdapat 3 macam. Yang pertama ada gigi seri, yang fungsinya untuk memotong-motong makanan. Yang kedua ada gigi taring, yang fungsinya untuk mengoyak makanan. Dan yang terakhir, yang letaknya paling belakang, yaitu gigi geraham, fungsinya untuk menghancurkan makanan. Kalau kita melihat penampang gigi, gigi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian mahkota gigi yang terdapat enamel dan dentin,
Kemudian ada bagian leher gigi yang terdapat gusi, dan juga ada bagian akar gigi yang tertanam di rahang. Terdapat rongga gigi yang di dalamnya ada serabut saraf dan pembuluh darah. Enamel merupakan lapisan berwarna putih dan substansi paling keras pada gigi. Kemudian di bawahnya terdapat dentin yang memberi bentuk pada gigi. Jumlah keseluruhan gigi pada anak-anak dengan jumlah gigi orang dewasa tentunya berbeda. Kalau pada anak-anak berjumlah 20 gigi dengan rincian gigi seri 8, yaitu 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Kemudian gigi taringnya 4 gigi, 2 di rahang atas, 2 di rahang bawah, dan gigi gerahamnya 8 gigi, 4 di rahang atas, 4 di rahang bawah. Nah, kalau pada gigi orang dewasa berjumlah 32 gigi. Yang membedakannya dengan gigi anak-anak yaitu pada gerahamnya. Pada orang dewasa, gerahamnya berjumlah 20 gigi, yaitu 10 di rahang atas dan 10 di rahang bawah. Di rongga mulut, selain gigi, ada lidah yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Kalian tahu kalau lidah merupakan salah satu alat indera, yaitu indera perasa. Dengan lidah, kita bisa merasakan rasa pahit, asam, asin, manis. Namun, bagaimana dengan pedas? Ternyata, pedas itu bukan merupakan bagian dari rasa, melainkan reaksi iritasi dari bagian papila lidah yang terkena rangsangan berupa zat kapsaisin. Nah, papila lidah itu apa? Papila pada lidah merupakan tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah. Selanjutnya, mengenai kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut terdapat 3 kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Nah, ketiganya ini merupakan kelenjar penghasil saliva atau air liur. Pencernaan mekanik di rongga mulut terjadi ketika makanan dikunyah oleh gigi dan dilumatkan oleh lidah. Pencernaan kimiawinya dibantu oleh enzim amilase atau tialin. Enzim amilase ini merubah amilum menjadi maltosa. Enzim amilase atau tialin dihasilkan dari kelenjar air liur. Setelah makanan dicerna di rongga mulut, struktur makanan akan menjadi lebih halus dan disebut dengan bolus. Bolus didorong oleh lidah masuk ke kerongkongan atau esofagus. Pada bagian pangkal terdapat katup epiglotis yang membuka dan menutup saluran pernafasan, agar bolus tersebut tidak masuk ke saluran pernafasan. Selama perjalanan bolus menuju lambung, esofagus melakukan gerakan mendorong dan meremas makanan agar semakin lunak, dinamakan dengan gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan, kemudian bolus akan masuk ke dalam lambung. Lambung terdapat 3 bagian, yaitu bagian kardiak, fundus, dan pilorus. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi karena adanya otot-otot lambung yang berkontraksi meremas bolus menjadi struktur yang lebih halus lagi seperti bubur, yang disebut dengan kim. Sedangkan pencernaan kimiawinya terjadi karena adanya bantuan enzim-enzim yang dihasilkan lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian enzim pepsin merubah protein menjadi pepton. Dan enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Setelah dicerna di lambung, kemudian kim akan masuk ke usus halus. Pada usus halus terdapat 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari dengan panjang kurang lebih sekitar 25 cm. Kemudian ada jejunum atau usus kosong yang panjangnya kurang lebih sekitar 7 meter, dan ada ileum atau usus penyerapan yang panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter. Pada duodenum terjadi pencernaan yang dibantu oleh getah pankreas yang dihasilkan dari kelenjar pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase yang merubah amilum menjadi maltosa, enzim tripsin yang merubah pepton menjadi asam amino, dan juga enzim lipase yang merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
dibantu oleh enzim-enzim pada getah pankreas, proses pencernaan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan dari hati. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna menjadi asam lemak, dan juga memberikan warna kecoklatan oleh bilirubin pada makanan yang sedang dicerna. Di dalam jejunum kembali terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, yaitu enzim maltase yang merubah maltosa menjadi glukosa, enzim sukrose yang merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, juga enzim laktase yang merubah laktosa menjadi galaktosa. Selanjutnya, pada bagian ileum terdapat villi atau jonjot usus. Villi ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan pada usus halus. Kemudian, dalam villi juga terdapat banyak pembuluh darah untuk mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh tubuh. Setelah dari usus halus, maka akan diteruskan ke usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih sekitar 1 meter. Usus besar atau kolon dibedakan menjadi kolon ascendent atau usus besar yang naik, kemudian kolon transversum atau usus besar yang mendatar, dan juga kolon descendens atau usus besar yang menurun. Kemudian bagian lainnya pada usus besar terdapat appendix atau umbai cacing, dan juga rektum. Rektum merupakan saluran pendek yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Di usus besar, ampas-ampas sisa makanan akan diserap lagi air dan garam mineralnya, sehingga strukturnya akan lebih padat dan kemudian akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, selanjutnya, jika rektum sudah penuh, maka feses tersebut akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan terakhir berupa anus. Disinilah proses defekasi terjadi. Anak-anak, sistem pencernaan manusia mungkin saja dapat mengalami gangguan fungsi. Seperti halnya, mungkin kebanyakan dari kita pernah mengalami yang namanya diare atau sembelit. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Yuk temukan jawabannya. Gangguan fungsi yang pertama pada sistem pencernaan manusia yaitu konstipasi atau sembelit. Biasanya terjadi karena penyerapan air di usus besar terlalu banyak, sehingga menyebabkan feses menjadi kering dan sulit untuk dikeluarkan. Konstipasi dapat kita hindari dengan banyak mengkonsumsi makanan yang berserat, kemudian juga menghindari untuk menahan buang air besar. Selanjutnya diare. Dapat disebabkan karena adanya infeksi bakteri atau infeksi pada dinding usus halus yang menyebabkan proses penyerapan air kurang maksimal. Diare ringan dapat diatasi dengan meminum air perasan pucuk daun jambu biji dicampur dengan sedikit garam. Selanjutnya, MAH atau gastritis yang dapat disebabkan karena meningkatnya kadar asam lambung, mengkonsumsi berlebihan asam dan pedas, stres, dan kemudian makan tidak secara teratur. MAH dapat dinetralisir dengan mengkonsumsi obat jenis antasida. Dan selanjutnya, apendisitis yang dapat terjadi karena adanya sumbatan pada usus buntu atau appendix baik sebagian maupun keseluruhan. Pada apendisitis ringan, pemberian obat antibiotik dapat memulihkan keadaan pasien, sehingga pasien tidak perlu melakukan operasi. Nah, anak-anak, agar kita terhindar dari berbagai penyakit sistem pencernaan, alangkah lebih baiknya kita berusaha menjaga kesehatan. Dengan cara mengunyah makanan secara perlahan, memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah, memperbanyak minum air mineral, rajin berolahraga, mencuci sayur dan buah dengan air bersih sebelum dikonsumsi, tidak menahan buang air besar, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan bersoda, juga menghindari stres. Anak-anak, setelah pembelajaran kita menjadi tahu kalau energi kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi kemudian dicerna di dalam tubuh kita melalui proses pencernaan makanan yang dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus,
kemudian ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan akhirnya dikeluarkan melalui anus berupa feses. Nah, proses pencernaan di dalam tubuh kita juga terbagi menjadi dua, yaitu ada proses pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Kita juga menjadi tahu penyebab dari MAH, apendisitis, diare, dan juga konstipasi. Begitupun kita mengetahui bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Baiklah anak-anak dan seluruh pemirsa TV UPI, itulah tadi pembelajaran mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga bisa dipahami dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.